Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Pancasila. Perkenalkan, saya Suprapti SPD MAP selaku dosen Pancasila. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang hakikat pendidikan Pancasila. Materi ini sangat penting karena Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Sebagai mahasiswa dan generasi penerus bangsa, kita perlu memahami bahwa pendidikan Pancasila bukan sekedar mata kuliah wajib dalam kurikulum. Lebih dari itu, pendidikan Pancasila merupakan sarana untuk membangun karakter, integritas, rasa kebangsaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Para mahasiswa sekalian, ketika kita membahas pendidikan Pancasila, maka yang dibicarakan bukan hanya 5 sila yang dihafalkan sejak sekolah dasar. Pendidikan Pancasila memiliki makna yang jauh lebih mendalam. Pendidikan Pancasila adalah proses pembentukan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, orientasinya bukan hanya pengetahuan, tetapi juga sikap, perilaku, dan cara berpikir sebagai warga negara Indonesia. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, masyarakat menghadapi berbagai tantangan seperti individualisme, intoleransi, penyebaran hoaks, hingga lunturnya rasa kebangsaan. Dalam situasi seperti inilah pendidikan Pancasila menjadi sangat penting. Pendidikan Pancasila diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki semangat gotong royong, menghargai keberagaman, menjunjung tinggi keadilan, dan memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Pada materi ini ada beberapa capaian pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, menjelaskan konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Jadi bukan hanya tahu definisinya, tetapi juga bagaimana memahami dan mengapa kuliah ini penting. Yang kedua, mampu menganalisis alasan diperlukannya pendidikan Pancasila di era sekarang, termasuk di era digital. Ketiga, mampu menggali sumber historis, sosiologis, politik, dan yuridis pendidikan Pancasila. Keempat, mampu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir, mampu mendeskripsikan esensi pendidikan Pancasila untuk masa depan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada urgensi atau alasan mengapa pendidikan Pancasila wajib dipelajari. Yang pertama, secara historis, Pancasila merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa sejak tahun 1945. Pancasila lahir melalui proses panjang dan menjadi fondasi utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, secara filosofis, Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berasal dari budaya, tradisi, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Kemudian yang ketiga, secara sosiologis, Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk. Terdapat banyak suku, agama, bahasa, dan budaya. Pancasila hadir sebagai perekat persatuan bangsa. Selanjutnya yang keempat adalah secara kultural. Arus globalisasi membawa berbagai pengaruh budaya asing yang masuk dengan sangat cepat. Pendidikan Pancasila menjadi filter agar bangsa Indonesia tetap memiliki identitas dan karakter nasional. Yang kelima, secara yuridis. Pendidikan Pancasila memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dan terakhir, secara praktis, pendidikan Pancasila diperlukan untuk menghadapi berbagai persoalan nyata seperti radikalisme, intoleransi, konflik sosial, dan penyebaran disinformasi di media sosial. Para mahasiswa sekalian, muncul pertanyaan, apakah Pancasila masih relevan di era digital saat ini? Jawabannya tentu masih sangat relevan. Bahkan dapat dikatakan semakin penting. Di era digital, masyarakat sangat mudah menerima informasi, tetapi tidak semuanya benar. Banyak muncul ujaran kebencian, provokasi, dan polarisasi sosial.
Dalam kondisi seperti inilah nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, musyawarah, toleransi, dan kemanusiaan menjadi landasan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian ada pertanyaan lain, apakah pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan belum cukup? Perlu kita pahami bahwa pendidikan Pancasila memiliki posisi yang khas. Pendidikan ini menanamkan nilai dasar kebangsaan yang menjadi titik temu seluruh elemen masyarakat Indonesia yang beragam. Ada juga yang menganggap pendidikan Pancasila sebagai bentuk indoktrinasi. Pandangan seperti ini muncul karena pengalaman masa lalu yang cenderung bersifat satu arah. Namun saat ini, pendekatan pendidikan Pancasila sudah berkembang. Mahasiswa diajak berdiskusi, berpikir kritis, dan menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan persoalan nyata yang berkembang dan terjadi di masyarakat. Selanjutnya kita akan menggali sumber historis, sosiologis, politik, dan yuridis Pancasila. Sumber historis, ya, secara historis Pancasila ini lahir melalui proses perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebenarnya telah hidup dalam masyarakat Nusantara sejak lama, seperti budaya gotong royong, musyawarah, toleransi, dan rasa kekeluargaan. Kemudian nilai tersebut dirumuskan secara formal oleh para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI dan PPKI menjelang kemerdekaan Indonesia. Nah, karena itu Pancasila bukan hasil pemikiran satu orang saja, melainkan ini adalah hasil kesepakatan nasional. Secara sosiologis, Pancasila lahir dari realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Kondisi Indonesia yang terdiri dari atas berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Dalam kondisi yang sangat beragam tersebut, bangsa Indonesia memerlukan dasar negara yang dapat diterima seluruh golongan. Pancasila hadir sebagai pemersatu bangsa dan menjadi pedoman dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Secara yuridis, pendidikan Pancasila memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar negara. Selain itu, pendidikan Pancasila juga diwajibkan dalam sistem pendidikan nasional dan pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila memiliki posisi strategis dalam membangun karakter bangsa. Secara politik, Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Secara kebijakan publik, pembangunan nasional, serta praktik demokrasi di Indonesia idealnya berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Karena itu, Pancasila bukan hanya simbol kenegaraan, tetapi juga menjadi arah dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Para mahasiswa sekalian, pendidikan Pancasila mengalami dinamika dari masa ke masa. Pada tahun 1950-an, pendidikan Pancasila belum tersusun secara sistematis dan masih menjadi bagian dari civics atau kewarganegaraan. Kemudian pada masa Orde Baru, pendidikan Pancasila sangat ditekankan melalui program P4, namun pendekatannya cenderung bersifat dogmatis dan satu arah. Memasuki pada era reformasi, muncul kritik terhadap pendekatan tersebut sehingga pendidikan Pancasila sempat mengalami penurunan perhatian. Namun, sejak tahun 2010 hingga sekarang, pendidikan Pancasila kembali diperkuat sebagai mata kuliah wajib kurikulum dengan pendekatan yang lebih kritis, dialogis, dan multidisiplin. Para mahasiswa sekalian, saat ini pendidikan Pancasila menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, berkembangnya radikalisme dan intoleransi yang dapat mengancam persatuan bangsa. Yang kedua, penyebaran hoaks dan disinformasi melalui media sosial yang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Ketiga, globalisasi budaya yang menyebabkan sebagian generasi muda mulai kehilangan identitas kebangsaan. Yang keempat, munculnya sikap apatis terhadap persoalan sosial dan kebangsaan. Dan kelima, tantangan dalam menghadirkan pembelajaran pendidikan Pancasila yang menarik, relevan, dan kontekstual. Karena itu diperlukan inovasi agar pendidikan Pancasila tidak dipandang hanya sebagai teori, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup materi ini, kita perlu memahami bahwa pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting untuk masa depan Indonesia. Pancasila menjadi fondasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman.
Pancasila juga menjadi pedoman moral dalam menghadapi perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang begitu cepat. Melalui pendidikan Pancasila diharapkan lahir generasi yang cerdas, berintegritas, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, serta memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus terus dihidupkan dalam dunia pendidikan, kehidupan sosial, maupun praktik berbangsa dan bernegara. Baik saudara-saudara sekalian, demikian pembahasan mengenai hakikat pendidikan Pancasila, mulai dari konsep, urgensi, sumber-sumber pendidikan Pancasila, hingga tantangan yang esensinya untuk masa depan bangsa. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman dalam membangun kehidupan bangsa yang harmonis, adil, dan berkeadilan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.